Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kali ini, jika kalian belum mensubscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas contoh soal yang berhubungan dengan diagram. Contoh soal yang pertama adalah diagram di bawah menggambarkan hobi 40 siswa di suatu sekolah. Pertanyaannya adalah berapa banyak siswa yang hobi sepak bola? Di sini ada yang namanya diagram lingkaran. Kemudian di sini membentuk sudut, yaitu menari 72 derajat, kemudian menyanyi 126 derajat, melukis 72 derajat, dan poli 36 derajat. Sedangkan sepak bola belum diketahui di sini, dan di sini pun menjadi pertanyaan. Sehingga yang pertama adalah cari sudut sepak bola terlebih dahulu. Caranya, kita tahu caranya adalah pertama, kita tahu bahwa satu lingkaran penuh itu sama aja dengan 360 derajat. Maka dikurangilah yang ada di sini, menyanyi 126 derajat, dikurangi melukis 72 derajat, dikurangi poli 30 derajat, dikurangi menari 72 derajat. Sehingga sudut pada sepak bola besarnya adalah 54 derajat. Nah, pertanyaannya sekarang, hobi sepak bola. Banyak siswa hobi sepak bola. Disingkat ya, banyak siswa hobi sepak bola. Oke, disingkat nih, banyak siswa hobi sepak bola. Berarti sama dengan, nah, sudutnya berapa ini? 54 derajat, tulis di sini. 54 derajat dibagi satu lingkaran penuh berapa derajat? 360 derajat. Berarti sama dengan, maaf, kalikan ya, dikalikan dengan, nah, hobinya berapa? Ada banyaknya siswa ini, ada 40, berarti dikalikan dengan 40. Sehingga sama dengan, ini bisa dicoret ya, 360 dibagi 40 bisa dicoret. Ini yaitu hasilnya adalah 9. Berarti 54 dibagi 9 hasilnya adalah 6 orang. Ya, ini untuk soal yang nomor 1 dan jawabannya berarti yang B. Ya, itu adalah contoh soal yang nomor 1. Kita akan lanjut contoh soal yang nomor 2. Untuk contoh soal yang nomor 2, soalnya adalah diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang gemar robotik adalah, nah di sini yang diketahui juga sama, yaitu diagram lingkaran. Kalau pada contoh soal yang nomor 1 itu membentuk sudut. Nah, pada contoh soal nomor 2 ini dia membentuk persen ya, persen. Jadi bela diri 12%, PMR 13%, MIPA 10%, Poli 30%, dan senam 20%. Sedangkan robotik belum diketahui. Padahal robotik itu adalah suatu pertanyaannya. Sehingga kita harus cari dulu robotik itu berapa persennya. Caranya sama dengan cara yang nomor 1. Kalau nomor 1 adalah bentuknya sudut sehingga membentuk 360 derajat, maka kalau yang contoh soal nomor 2 itu membentuk persen. Berarti sama aja dengan 100% itu dikurangi dengan PMR 13%, dikurangi dengan MIPA 10%, dikurangi dengan Poli 30%, dikurangi dengan senam adalah 20%, dikurangi dengan bela diri ya. Bela diri itu adalah 12%. Sehingga sama dengan hasil pengurangannya itu adalah 15%. Ya, 15%. Jadi robotik itu 15%. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak siswa yang gemar robotik ya. Berarti kalau yang gemar robotik, nah, berarti sama aja dengan 15% dikalikan dengan banyak siswa. Ini ya, banyak siswa. Nah, berarti sama dengan
15%, berarti 15/100 dikalikan dengan banyak siswa. Banyaknya siswa di sini itu adalah 200, berarti dikalikan dengan 200. Ya, tinggal dicoret. 100-nya dicoret, berarti 15 dibagi 1 adalah 15, dikalikan dengan 2 itu adalah 30. 30 apa? 30 orang yang gemar robotik. Oke, itu contoh soal yang nomor 2. Contoh soal yang nomor 3. Perhatikan diagram di samping. Di bawah ini ya sebenarnya ya. Jika nilai 6 merupakan nilai ketuntasan, banyak siswa yang tidak tuntas adalah. Ini ada diagram batang. Berarti untuk mengerjakan ini yang pertama adalah nilai 6. Jadi nilai 6 ini nilai 6 ya. Jadi patokan di sini. Berarti artinya yang nilainya kurang dari 6 berarti dikatakan tidak tuntas. Yang nilainya kurang dari 6 itu berarti nilai 5, nilai 4, 3 dan 2. Nah, sekarang berarti tuliskan di sini nilai yang kurang dari 6. Oke, dari 6. Nah, kalian tinggal menjumlahkan aja. Nilainya 5. 5 itu nilainya ada berapa banyaknya? 8. Berarti 8 ditambah nilai 4 banyaknya ada 6. Berarti ditambah 6. Ditambah nilai 3 banyaknya ada berapa ini? 4. Berarti ditambah 4. Ditambah nilai 2 banyaknya juga ada 2. Ditambahkan dengan 2. Tinggal dijumlahkan oleh kalian. 8 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Berarti 6 tambah 4 ini 10. 8 tambah 2 juga 10. Berarti 10 ditambah 10 hasilnya adalah 20. Jadi kesimpulannya banyak siswa yang tidak tuntas itu ada 20 orang. Oke, itu contoh soal yang nomor. Oke, sekarang contoh soal yang nomor 4. Yaitu adalah selisih banyak siswa yang memperoleh nilai 6 dan 9 pada diagram di samping adalah di samping ya di sini, padahal diagramnya ada di bawah. A 9 orang, B 6 orang, C 5 orang, D 4 orang. Oke, pertama untuk mengerjakan ini kita lihat dulu nilai dari 9. Ya, nilai 9 ini nilai. Nah, ini nilai 9 itu banyaknya ada berapa? Tarik garis ke atas, kemudian ke sebelah kiri ternyata antara 10 dengan 8. Berarti berapa ini? 9 ya. Sehingga banyak nilai 9. Banyak nilai 9, banyaknya itu ada berapa? Ada 9 juga. Kemudian nilai 6, lihat 6 di sini. 6 tarik garis ke atas, kemudian ke sebelah kiri ternyata ada antara 4 dengan 6. Berarti di sini adalah 5. Oke, berarti banyak nilai 6 itu ada berapa? Ada 5. Banyaknya nilai 6 ada 5. Pertanyaannya apa di sini? Pertanyaannya adalah selisih. Yang namanya selisih itu berarti adalah apa? Pengurangan. Berarti banyak nilai 9 dikurangi banyak nilai 6 ya. Banyak nilai 9 dikurangi banyak nilai 6. Berarti sama dengan banyak nilai 9 itu adalah 9 dikurangi banyak nilai 6 itu ada 5. Tinggal dikurangi oleh kalian. 9 dikurangi 5 itu adalah 4. 4 apa? 4 orang. Dan adakah pilihannya? Ada, yaitu yang D. Ya, yang D. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yang soal nomor. Masuk ke contoh yang terakhir, contoh soal nomor 5. Ini adalah soal ujian nasional matematika TKP. TKP itu adalah soal teknik, kemudian kesehatan dan pertanian. SMK tahun 2016-2017. Ada soal seperti ini. Populasi ternak yang berada di Desa Sukamaju disajikan pada diagram lingkaran di bawah ini. Pertanyaannya, jumlah populasi kambing di Desa Sukamaju adalah. Pertama adalah yang diketahui apa saja? Yang diketahui di sini ada unggas, ya, ada unggas, kerbau, kemudian sapi. Nah, oleh kalian tinggal dijumlahkan semuanya. Berarti ada yang diketahui ya.
unggas, kemudian ditambahkan kerbau, ditambahkan dengan sapi. Berarti ini jumlahkan nih. Unggasnya adalah 2.200, ditambahkan dengan kerbaunya adalah 1.100, ditambahkan dengan sapinya itu adalah 1.200. Sehingga jumlahnya itu adalah 4.500. Ya, ini untuk jumlah unggas, kemudian kerbau dan sapi. Ini yang diketahui yang pertama. Diketahui lagi yang kedua. Yang kedua itu adalah sudutnya. Nah, di sini kan sudut tidak terlihat, tapi pada kambing ini ada tanda seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kambing itu adalah siku-siku. Berarti ini kebentuk derajat. Nah, kebentuk derajat, berarti kalau siku-siku berapa derajat? 90 derajat. Sehingga kambing, ya. Nah, ini kambing berarti sama saja dengan 90 derajat. Kemudian kalau kambing 90 derajat berarti berapa sudut dari unggas, kerbau, dan sapi? Berarti sudut dari unggas, kerbau, dan sapi berarti sama saja dengan satu lingkaran penuh 360 derajat. Berarti 360 derajat dikurangi 90 derajat. Berarti sama dengan 270 derajat. Nah, inilah yang diketahui. Yang pertama adalah jumlahnya 4.500. Kemudian ini sudut dari kambing 90 derajat. Kemudian besar sudut dari unggas, kerbau, dan sapi itu 270 derajat. Sekarang tinggal kita kerjakan. Jumlah populasi kambing. Populasi kambing. Nah, caranya berarti populasi kambing dibagi dengan jumlah ini semua. Jumlah unggas, kerbau, dan sapi. Ya, berarti sama dengan ini. Sekarang sudutnya. Sudut dari kambing, ya, sudut dari kambing. Oke. Dibagi dengan sudut dari unggas, kerbau, dan sapi. Sehingga sama dengan populasi kambingnya ini belum diketahui, kita misalkan aja sebagai X per jumlah unggas, kerbau, dan sapi itu adalah 4.500 sama dengan sudut pada kambing adalah 90 derajat dibagi dengan sudut pada unggas, kerbau, dan sapi adalah 270 derajat. Sehingga kalau seperti ini kita tinggal perkalian silang, berarti sama aja dengan 270 X ya, sama dengan perkalian ini 4.500 dikalikan dengan 90 derajat. Ini 90 derajat, 270 derajat ya. Sehingga X itu sama dengan 4.500 dikalikan dengan 90 derajat dibagi dengan 270 derajat. Ini bisa dicoret ya, atau 27 dibagi 9. Berapa ini? Ini coret ya. Nah, 27 dibagi 9 itu adalah 3. Sehingga X sama dengan 4.500 dibagi 3. Hasilnya adalah 1.500. Jadi, banyaknya populasi kambing, ya, populasi kambing itu ada berapa? Ada 1.500 ekor. Oke. Dan itu jawabannya ada pada pilihan yang ke E. Oke ya, bisa dipahami? Oke, jika masih belum paham silakan kalian komentar atau kalian silakan tanyakan pada guru kalian masing-masing. Selamat belajar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.